Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian. Kita pagi ini di hari Jumat, waktu yang terlalu singkat karena nanti Jumatan, hari Jumat. Nah, kita sudah ada di kebun kopi, proyeksikan untuk kopi, dan ini adalah sistem pagar. Tetapi sebelum berbuah ya, ini sebelum berbuah kita tanami dulu berupa cabai di antara sela-sela tanaman kopinya. Nah, seperti apa tampilannya kita bisa perlihatkan terlebih dahulu tanaman kopi dan tanaman cabai. Dan kebetulan tanaman cabai di sini kemarin kita dapat bibit yang stres atau bisa dibilang daunnya pada kering, kekuningan dan jatuh, dan akhirnya ya daunnya tinggal ada beberapa. Kita spilkan ya, kita spilkan. Ini kebun kita, ini kopi ya, dan nanti kita akan spray. Kita nanti perlihatkan juga obat-obatnya, sprayannya apa aja kita spilkan. Nah, seperti ini. Dan ini kopinya, dan kita persiapkan juga tanaman cabai. Nah, penampilannya seperti apa tanaman cabainya? Nih, tanaman cabai itu mengkhawatirkan seperti ini, dan kemarin kita sudah melakukan penyemprotan pertama, dan alhamdulillah ini tunas barunya hijau ya, meskipun ada bercak-bercak seperti ini efek dari kemarin itu kita dapat bibit benih yang stres atau bisa kurang nutrisi. Nah, seperti ini jadinya. Ini mereknya Bringos, RM Bringos. Dan seperti ini kan. Kita sudah spray kemarin, dan alhamdulillah ini dapat hijau. Nah, dulunya seperti ini daunnya itu. Menguning, ada bercak-bercak ya, seperti ini. Jadi kita nggak terlalu paham tentang cabai, jadinya kita manut-manut aja sama penjualnya, jadinya dapat yang seperti ini. Dan kita nantinya juga alhamdulillah kita dapat yang bagus kemarin cabai, WA temen, dan kebetulan juga pohon cabainya turah, dan kita langsung pakai aja besok untuk penanaman yang bawah ya. Nah, seperti ini kopinya seperti ini, melengkung, ada yang pupuk-pupuk seperti ini sudah kita spray, alhamdulillah sudah kembali menghijau seperti ini atasnya ya. Dulunya seperti ini melengkung. Nah, tampilannya cabai itu seperti ini. Kurang memuaskan juga kan. Kita semprot kemarin pertama, ini untuk penyepraian yang kedua. Semoga nantinya selalu kita spray dan bagus. Nih ada yang mati juga, ini habis daunnya, ini busuk batang, nih kan terlalu stres. Ini busuk juga, ini bawah busuk. Apakah akan bagus juga nggak tahu, kita spray aja. Kalaupun nanti ini tumbang, kita ganti yang baru saja daripada minduk HW ini, karena di cabai itu sekali dapat bibit yang jelek itu prosesnya memakan waktu yang tidak murah. Sekali jelek ya nanti bisa jadi bule, bisa jadi apalah, penyakit cabai itu macam-macam. Jadi untuk perkopiannya seperti ini sudah langsung glowing. Ini padahal nggak pakai
batang bawah Liberica, kita pakai yang robusta langsung. Nah, seperti perkembangan kita di kopi sistem pagar. Nah, kita perlihatkan obat-obatnya yang akan kita gunakan apa saja. Kita biasanya rolling saja, karena belum tentu satu penyakit bisa mengatasi segala penyakit. Itu di obatnya sekarang itu, karena bermacam-macam sekarang itu penyakitnya. Nah, kita perlihatkan obatnya apa saja. Kita pakai ini Markozep. Untuk biasanya Markozep itu untuk kutu-kutu kebul. Markozep nih ya, kita pakai ini asam amino, bisa pakai yang bebas merek, yang penting asam amino. Dan kita juga ada perkat, ini bebas juga. Ini juga ada pakai Dencis, bebas juga, terserah teman-teman mau Dencis, Starpan, Amistartop, itu sama saja. Nah, yang penting obat bisa menggunakan racun. Kita pakai dosisnya pakai 2 sendok. Ini 2 sendok. Ini bisa lebih, ini 2 sendok. Ini kita pakai 2 tutup. Nah, seperti itu. Kita tipis-tipis aja dulu. Yang penting dalam perawatan itu tidak banyak, tapi sekali spray, tapi yang penting tipis-tipis saja. Tapi kita lihat dulu sama pohonnya supaya nantinya tidak terjadi overdosis, karena ya memang tanaman itu kalau overdosis akan mengakibatkan yang tidak ya, ada banyak penyakit juga yang overdosis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung kita nanti aplikasikan setelah kita pengambilan air ya, kita di kalenan. Nah, engko jika banyune nang kalenan nggih. Alhamdulillah, sebenarnya ini dulunya sawah ini, tapi karena memang sawah itu di tanaman pari juga banyak ini, jadi bisa mengalir, ada kali juga. Tapi untuk kemarau aman alhamdulillah, meskipun nanti debit airnya kalinya sedikit berkurang. Dan kita seperti ini, kita nantinya juga akan buat lah kecil-kecilan embung di atas. Nah, seperti ini kita penanaman paling tidak ini 1 baris 50 kali 10 baris berarti 500-an ya, 500-an untuk 1000 meter persegi. Nah, nantinya diproyeksikan ini paling tidak minimal dalam jangka 2 tahun itu bisa dapat 1 ton cherry, atau bisa disebut dengan 250 kuintal untuk green bean-nya. Dan proyeksikan kedepannya tetap 1 ton ya, dimana 1 ton itu bisa dapat, kita harus beberapa tahun kemudian yaitu 1 ton green bean, artinya harus mendapatkan 4 ton cherry. Apakah bisa? Kita proyeksikan seperti itu, entah bisa dapat bisa enggak ya, itu tergantung nanti dari perawatan maupun klon yang kita gunakan. Sebaiknya klon-klon yang mempunyai kopi besar, gugusan besar, jadi nantinya bisa dapat yang kita inginkan seperti itu. Oke, mari kita nanti langsung penyemprotan saja. Ini tinggal tuang-tuang, kita skip aja dulu ya, langsung ke penyemprotan. Jadi spraynya kita seperti ini ya, satu-satu. Seharusnya pakai stick yang ada pinggirannya ada plastiknya, supaya nantinya air itu tidak menyebar seperti ini, tapi fokus ke
satu batang ya. Ini kan nyebar, ini kan ini kabutnya nyebar. Terusnya yang atasnya itu kan ada dari pabriknya, ada yang corong itu kan. Nah, sebaiknya pakai yang itu. Ini kan biasanya saya pakai untuk penyemprotan durian supaya nanti ini pucukannya itu lebih kecil, karena untuk dapat jangkauan yang jauh. Nah, seperti itu kan harusnya yang pakai yang corong untuk yang proses dekat seperti ini. Cara penyemprotannya pun cukup simpel, pakai seperti ini. Tapi kalau pakai yang corong bisa mulai dari bawah daun. Ini kan cuma bisa hanya samping dan atas kan. Nah, kalau pakai corong bisa yang dari bawah, bisa ditembak dari bawah. Nah, kalau seperti ini kan cuma dari samping. Kita penyemprotan seperti ini karena kita fokusnya juga antara di kopi dan cabai sekarang. Jadi penyemprotan bisa dilakukan 1 minggu sekali ini nantinya, karena ini juga mendekati musim kemarau. Kalau kita tidak geber mulai dari sekarang, nantinya takutnya kemarau itu jadi tidak sehat. Nah, ya kan, ini cabai yang sudah kita tanam ini sudah 1 tahun lebih ini, tapi masih hidup ini dengan varietas ori. Nah, ini masih ada yang hidup meskipun kerdil. Kita nggak pernah pupuk ini. Nih, ini kan kita pupuk juga baru kemarin ini, pupuk ayam. Kita langsung toko sor suntak gitu pakai ayam, pupuk ayam. Kita pakai pupuk ayam karena kita mengejarnya di sekamnya. Sebenarnya bisa juga pakai pupuk kandang, ada pupuk kandang, tapi jarang-jarang banget saya pakai pupuk kandang karena memang ya itu kita mengejar di sekamnya, karena tanah sini begitu keras. Jadi ya seperti itu. Ini caranya nyemprot seperti ini, tipis-tipis saja. Yang penting kita teratur, artinya nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting penyemprotan teratur. Nah, seperti itu. Kalau kebanyakan obat nantinya yaitu overdosis takutnya. Ini mulai bunga juga cabenya, yang cabai ini. Alhamdulillah ini sudah pucuk-pucuknya udah hijau, kemarin itu kuning semua cabenya. Itu sebagai pendapatan sebelum kopinya menghasilkan, bisa diselingi cabai. Karena hari ini meskipun harganya lagi turun, itu harga di tadi malam 40, lewat 1 hari itu turunnya 10.000 per sekali. Harga cabai itu langsung drosor tenan, nek munggah tenan di tanaman cabai itu. Ini harusnya kopinya itu rijekan sudah saya pisahin, tapi malah ditanam oleh bapak. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Alhamdulillah untuk kopinya subur seperti ini pohonnya, dengan
umur ini tahun baru, berarti ini 4 bulan HST atau 120 HST. Tampilannya seperti ini. Baik, kopinya sudah ada yang pecah tunas, ada yang belum, karena memang yang namanya tumbuhan tidak bisa bareng semua. Ini ada yang kecilnya seperti ini, tapi kita maksimalkan. Ini juga kan, ini gantian. Kemarin kita pakai Jumani, kita punya stoknya, karena ya bagi teman-teman yang butuh bibit bisa langsung ke BA atau langsung ambil ya dari pembibitan. Kita kecil-kecil lah punya. Kita untuk mensuplai kebun-kebun kita sendiri. Kalaupun ada teman-teman yang mau, bisa silahkan. Kita masih punya stok itu AS seperti ini ya. Ini kemarin, karena kemarin baru kecil, seharusnya sudah kejual, tapi dalam pindah polybag itu telat, jadi masih kecil. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai gede-gede itu. Barangkali teman-teman yang mau silahkan langsung saja ke rumah. Nih ya, penyemprotan simple saja seperti ini, nggak usah muluk-muluk, yang penting hidup. Nah, tapi kalau pakai semprotan yang ada plastiknya, bisa dengan posisi sedikit di bawah ya, artinya penyemprotan bisa dilakukan di bawah daun, karena penyakit itu bukan di atas daun, tapi di bawah daun. Nih, alhamdulillah baik, kopinya sudah hidup juga. Ini malah duriannya enggak kerdil ini. Ini juga sambungan dari kontenok. Nih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang tanya, atau bisa ditanyakan di kolom komentar, untuk kita sharing-sharing baik di dunia pertanian, baik kopi, cabai, durian, karena kita juga tidak fokus hanya di satu komoditas pertanian. Kita juga banyak teman-teman juga di komoditas cabai, durian juga, karena fokusnya, karena apa, kita sebenarnya daerah kami itu komoditasnya durian, bukan kopi, tapi kontennya kebanyakan kopi. Ya seperti itulah. Baik ya teman-teman, apabila ada yang ditanyakan bisa ke kolom komentar, atau langsung kita sharing-sharing, bisa ketemu ya, baik di luar kita maupun lainnya. Nah, seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian.